Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Halo semuanya, saya Isnadia Nurfadila, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari buku Pengantar Database, Teori Desain dan SQL. Video ini akan membahas secara mendalam konsep fundamental database mulai dari bab 1 hingga bab 5, di mana ini akan mencangkup sejarah, DBMS, arsitektur, model relasional, hingga normalisasi. Nah, mari kita mulai. Dalam 30 menit ke depan, kita akan membedah 5 topik utama. Pertama, kita akan memahami apa itu database dan sejarahnya. Kemudian kedua, kita akan masuk ke sistem pengelolanya atau biasa disebut DBMS. Kemudian ketiga, kita melihat bagaimana arsitektur dan model data bekerja. Keempat, kita akan fokus pada model yang paling populer, yaitu relasional dan IRD. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas teknik normalisasi untuk memastikan data kita efisien dan bebas redundansi. Masuk ke bab 1, yaitu sejarah database berevolusi dari sistem arsip kertas manual yang rentan rusak menuju sistem file flat di tahun 60-an. Revolusi besar terjadi di tahun 1970 ketika Edgar Fekot memperkenalkan model relasional yang menjadi fondasi DBMS. Seperti yang kita kenal sekarang. Nah, hingga kini, kita berada di era Big Data dan Cloud. Jadi, apa itu database? Nah, secara sederhana, database adalah kumpulan data yang terorganisir dengan baik, disimpan secara terpusat, dan saling terhubung untuk memudahkan pencarian serta pembaruan informasi. Kenapa database itu vital? Jadi, database itu memungkinkan penyimpanan data secara terpusat, menjamin keamanan, dan menjaga konsistensi data. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari database. Saat kita menarik uang di ATM, berbelanja di e-commerce, atau bahkan saat kita mengakses KRS di sistem akademik kampus. Nah, semua itu berjalan di atas sistem database yang bekerja di latar belakang untuk memproses transaksi secara real-time dan akurat. Selanjutnya, di bab 2, kita akan membahas DBMS atau Database Management System. Jadi, jika database adalah gudang datanya, maka DBMS adalah manajernya. Nah, DBMS adalah perangkat lunak yang menjembatani pengguna dengan database. Fungsi utamanya itu tidak hanya menyimpan data, tapi juga mengatur siapa yang boleh mengakses, mulai dari keamanan, kemudian memungkinkan banyak orang mengakses data bersamaan atau biasa disebut multi-user. Serta menjamin data tidak hilang melalui fitur backup dan recovery. Kemudian, DBMS itu memiliki berbagai jenis. Ada model hierarki dan jaringan yang merupakan generasi awal. Namun, yang paling populer saat ini adalah RDBMS atau Relational DBMS, di mana data disimpan dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Contohnya itu MySQL dan Oracle. Nah, selain itu, menangani big data yang tidak terstruktur hingga mengenal NoSQL DBMS yang lebih fleksibel dan skalabel. Sebuah DBMS terdiri dari komponen-komponen kompleks. Ada query processor, yang mana dia menerjemahkan perintah SQL agar dimengerti mesin. Jadi ada database engine sebagai komponen inti yang menyimpan dan mengambil data. Lalu ada data dictionary yang menyimpan metadata atau data tentang data. Serta transaction manager yang memastikan setiap transaksi data berjalan sukses sepenuhnya atau batal sepenuhnya. Hal ini untuk menjaga integritas data kita. Kemudian ada arsitektur database. Nah, masuk ke bab 3 ini, kita akan belajar tentang arsitektur database, di mana konsep yang paling umum adalah arsitektur 3 tingkat.
Tingkat teratas adalah level eksternal, yaitu bagaimana data dilihat oleh pengguna akhir. Di tengah ada level konseptual yang menggambarkan struktur logis data secara keseluruhan tanpa memikirkan penyimpanan fisiknya. Dan di bawah ada level internal, di mana ini yang mengurus bagaimana data benar-benar disimpan dalam disk atau storage. Tujuan pemisahan ini adalah data independence agar perubahan di satu level tidak merusak level yang lainnya. Sekarang kita akan membahas model data. Jadi model data adalah cara kita mengorganisir data. Seperti yang disinggung sebelumnya, model relasional adalah yang paling dominan, di mana ini menyusun data dalam tabel 2 dimensi. Namun ada juga model hierarkis yang seperti pohon, di mana satu parent itu punya banyak child, serta model dokumen atau NoSQL yang menyimpan data dalam format seperti JSON yang sangat berguna untuk aplikasi modern yang datanya dinamis. Kemudian ada model data relasional. Jadi pada bab 4 ini, di mana ini adalah inti dari desain database, yaitu model relasional. Nah, dalam model ini kita mengenal istilah relasi yang berarti tabel, atribut sebagai kolom, dan tuple sebagai baris. Dua konsep krusial di sini adalah primary key dan foreign key. Nah, primary key adalah atribut unik untuk membedakan setiap data. Contohnya ada NIM mahasiswa. Kemudian, foreign key sendiri adalah atribut yang digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya, di mana ini akan menjaga integritas referensial dari data kita. Kemudian ada entity atau relationship diagram, biasa disebut IRD. Nah, sebelum kita membuat tabel, kita merancang database menggunakan IRD atau Entity Relationship Diagram. Jadi IRD ini memvisualisasikan sistem kita, di mana simbol persegi mewakili entitas atau objek seperti mahasiswa. Kemudian simbol oval adalah atribut atau detail-datanya, atau data detailnya. Kemudian ada belah ketupat, di mana ini adalah sebagai relasi atau hubungan antar entitas. Jadi, kita juga mengenal kardinalitas, yaitu aturan jumlah hubungan, apakah satu ke satu atau satu ke banyak. Atau ada juga banyak ke banyak. Biasa disebut one to many, dan many to many. Kemudian ada transformasi IRD ke tabel visual. Jadi setelah IRD jadi itu, kita harus mentransformasikannya ke bentuk tabel relasional. Nah, entitas akan menjadi tabel masternya. Yang menarik adalah relasi. Jika hubungannya many to many, misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah, maka relasi tersebut akan berubah menjadi tabel baru, di mana ada namanya tabel transaksi. Nah, tabel transaksi ini akan berisi foreign key name dan foreign key kode mata kuliah. Inilah cara database mencatat mahasiswa mana yang mengambil mata kuliah apa. Kemudian di bab 5 ada normalisasi database. Jadi, bab terakhir ini. Jadi bayangkan jika data kita itu berantakan dan banyak duplikasi, pasti akan berat dan rentan error. Nah, normalisasi adalah teknik untuk mengorganisir data agar efisien. Jadi tujuannya itu cukup jelas, yaitu menghilangkan data rangkap atau redundansi, dan mencegah anomali saat kita menambah, mengubah, atau menghapus data. Nah, tanpa normalisasi ini, database kita akan sangat sulit mengelola. Selanjutnya ada tahapan normalisasi. Jadi normalisasi itu dilakukan bertahap. Pertama ada 1NF. Jadi kita akan memastikan setiap kolom itu hanya berisi satu nilai tunggal atau atomik. Tidak boleh ada koma-komaan atau data ganda dalam satu sel. Setelah itu kita masuk ke 2NF, di mana kita akan memastikan tabel itu sudah 1NF dan tidak ada ketergantungan parsial. Artinya, semua atribut penjelas harus bergantung sepenuhnya pada primary key.
bukan hanya pada sebagian dari primary key tersebut. Sekarang kita masuk ke tahapan normalisasi. Jadi tahap selanjutnya itu adalah 3NF. Di sini kita akan menghapus ketergantungan transitif. Artinya, atribut non-kunci tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Misalnya data nama dosen. Sebaiknya tidak ditaruh di tabel mahasiswa, tapi dipisah ke tabel dosen sendiri. Nah, ketika kita mencapai 3NF ini, database kita itu akan menjadi lebih efisien, hemat ruang penyimpanan, dan mudah untuk dipelihara. Sebagai kesimpulan dari bab 1-5, kita belajar bahwa database adalah fondasi sistem informasi modern. Kita membutuhkan DBMS untuk mengelolanya, arsitektur yang tepat untuk membangunnya, serta model relasional dan normalisasi untuk mendesainnya agar efisien dan valid. Pemahaman ini sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa sistem informasi untuk membangun aplikasi yang handal di masa depan. Mungkin demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.